Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024, tetapi kita juga akan kaitkan tentang berita Palestina. Ya, Pak Anies Baswedan kawan-kawan. Di sini ada 3 berita yang ingin saya highlight tentang Palestina dari sudut pandangnya Pak Anies itu. Nah, di sini kawan-kawan, Pak Anies ingin bawa anak-anak Palestina ke Indonesia dan dia juga punya alasan di bagian ini. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, Pak Anies juga bilang kita tak usah pretensi bisa selesaikan konflik Israel Palestina itu. Kemudian kawan-kawan, di sini juga ada Pak Anies sebut Indonesia harus aktif bantu kemerdekaan Palestina. Dan saya rasa tiga berita ini yang sepatutnya kita highlight saat ini kawan-kawan, karena memang lagi naik-naiknya saat ini, lagi viral-viralnya juga saat ini. Maka dari itu coba kita kaji lebih jauh lagi kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita masuk pada berita yang pertama. Di sini Pak Anies ingin bahwasanya ingin membawa anak-anak Palestina ke Indonesia, dan beliau juga punya alasan seperti ini. Coba kita bahas di sini. Pak Anies Baswedan berinisiatif untuk membawa anak-anak Palestina korban perang Israel dibawa ke Indonesia. Bakal capres dari koalisi perubahan itu mengajak pemerintah untuk melakukan hal itu agar perdamaian di sana bisa terwujud, kawan-kawan. Nah, dia mengatakan membawa anak-anak Palestina ke Indonesia adalah bisa membuat pola pikir terhadap negara yang damai akan tertanam sejak dini. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat, mereka kehidupan di sini bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang itu. Kata Pak Anies dalam pidato acara arah dan strategi politik luar negeri di gedung CSIS di Jakarta pada 8 bulan 11 itu tadi kawan-kawan ini. Nah, Pak Anies menilai langkah tersebut sebagai sebuah solusi. Dia mengatakan perdamaian dapat ditempuh lewat pendidikan budaya persatuan untuk generasi selanjutnya. Jadi menarik sekali pandangan Pak Anies ini. Jujur awalnya sebelum baca berita ini kawan-kawan, saya juga tidak habis pikir untuk membawa anak-anak Gaza ke sini. Dan ya betul juga yang dikatakan Pak Anies, setidaknya kan dari kecil mereka itu sudah melihat kita di sini, bagaimana perdamaian itu ada, keteduhan itu ada. Kemudian itulah yang kemudian perspektif itulah yang kemudian mereka bawa pulang dan berusaha untuk dihadirkannya di sana itu melalui proses pembelajaran secara kultural di Indonesia ini. Dan mungkin seperti itu harapannya Pak Anies. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Nah, Pak Anies menganggap untuk mendamaikan situasi Israel Palestina menjadi hal yang sulit. Dia juga mencontohkan langkah politik terkait perdamaian kedua negara sudah pernah dilakukan dan akhirnya gagal. Kita tidak usah berpretensi bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000 dikumpulin sepakat di barat di situ. Pulang ke kampungnya masing-masing breakdown itu. Tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian. Tidak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Seperti itu ucap dari Pak Anies. Di sini menarik sekali perspektif yang dibawa Pak Anies. Coba kita beralih di berita selanjutnya. Mana tadi itu ya, ini dia Pak Anies juga. Pak Anies sebut Indonesia harus aktif bantu kemerdekaan Palestina. Ya, di sini Pak Anies bicara soal kemerdekaan Palestina. Tadi itu juga perspektifnya sangat bagus. Nah, Pak Anies sebut Indonesia harus aktif bantu kemerdekaan Palestina. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di sini.
Ya kawan-kawan, Pak Anies mengatakan cara yang paling realistis adalah membantu mempersatukan berbagai faksi yang ada di Palestina. Menurut dia, perdamaian tak akan terwujud dengan peperangan, tetapi lewat negosiasi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Seperti itu ujarnya Pak Anies di kantor CSIS itu. Nah kawan-kawan, lebih lanjut lagi, Pak Anies menyatakan cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan persatuan di Palestina adalah dengan memberikan pembelajaran pada generasi mudanya. Nah, seperti itu berkaitan pada berita sebelumnya, Pak Anies menginginkan agar generasi muda anak-anak Palestina yang saat ini menjadi korban peperangan itu dibawa ke Indonesia. Mereka yang tiba di sini di Indonesia ini melihat kultural kita. Kita bisa menghadirkan kedamaian di sini, mereka bisa melihat keteduhan di sini, yang kemudian perspektif itulah yang nantinya akan dibawa pulang ke negara mereka, yang kemudian nantinya mereka bisa implementasikan di negara mereka itu. Nah, sekali lagi saya bacakan di sini kawan-kawan, apa susahnya bawa mereka ke sini? Mereka lihat kehidupan di sini, bisa ratus, bisa ribuan tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu ketika mereka pulang. Nah, dalam pandangan Pak Anies, faksi yang saling terpecah di Palestina akan sulit untuk dipersatukan saat ini. Pasalnya kawan-kawan, konflik, keamanan, dan perpecahan sudah terjadi sejak lama, maka solusinya adalah menanamkan persatuan pada generasi muda Palestina. Jadi menarik sekali sebenarnya untuk kita lihat, untuk kita kaji jalur atau kerangka berpikir Pak Anies mengenai Palestina ini. Tanpa mereka bersatu, tidak mungkin Palestina merdeka. Itu kalau faksi Syahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi tuh proklamasi. Itu contohnya itu. Jadi menarik sekali. Coba kita lihat lagi berita-berita yang lain. Yang lain mengenai Pak Anies bicara tentang Palestina. Nah, kita coba lihat ini. Pak Anies belak-belakan itu. Jadi sebenarnya sama saja, tinggal ganti-ganti judul kalau saya lihat ini berita-berita ini. Coba kita lihat juga di bagian ini. Ya, terkait dengan bridge, Pak Anies awalnya menyinggung soal potensi kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika sebagaimana ditanyakan. Oh ya, beda juga ini kawan-kawan. Ada tambahan karena Pak Anies di bagian ini juga berbicara masalah bridge. Tetapi kita lebih kepada masalah Palestina, ini dia, konflik Israel-Palestina. Pada acara yang sama, Pak Anies juga turut diminta tanggapan soal itu, dan jawaban Pak Anies yaitu tadi bahwasanya Pak Anies menginginkan agar regenerasi anak-anak kecil di Gaza itu dibawa dulu ke Indonesia, mereka belajar dulu di sini, melihat bagaimana kemudian keakraban kita, bagaimana kemudian mereka mempelajari kearifan kita mengenai hidup berdampingan, keteduhan, kedamaian. Lalu perspektif ini dibawa pulang, diimplementasikan ke daerah mereka, ke negara mereka di Gaza. Dengan demikian insya Allah mungkin Palestina akan merdeka itu. Jadi ini menarik sekali. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai perspektif Pak Anies ini dalam upayanya jika jadi presiden untuk memerdekakan Palestina, mendamaikan, bukan mendamaikan ya. Saya tidak suka dengan cara mendamaikan Palestina Israel, tetapi yang saya lebih setujunya adalah memerdekakan Palestina itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.